please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena Baiknya pada orang diabetes, buah yang direkomendasikan hanya 3 saja. Apel, stroberi, dan alpukat. Yang lainnya nggak usah, karena cukup berisiko menyebabkan gula langsung naik. Maka itu kalau makan apel, ternyata pektin ini banyak terdapat pada bagian kulit apelnya. Maka itu kalau makan apel, tolong sama kulit-kulitnya. Dan apel yang paling aman dan bagus adalah apel Malang. Dan apel Malang yang paling bagus adalah apel Malang yang sudah sortiran. Dan apel Malang yang sudah sortiran yang paling bagus yang banyak uletnya. Karena kenapa? Karena ulet tidak senang dengan pestisida. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, sebenarnya penyakit diabetes itu murah meriah kok. Datang aja ke pasar, Bu ada apel yang dibuang nggak? Nah ibu ambil itu. Nah itu ternyata lebih ngirit. Sama cari daun salam, udah. Pokoknya ngirit lah pokoknya deh ya. Karena itu paling bagus sebenarnya yang ada ulet-uletnya itu loh. Dan saya berani garansi bahwa kita makan ulet apel nggak mungkin meninggal. Ya, karena sumber protein juga. Ngirit lah gitu ya, nggak perlu beli daging. Ya, satu ya. Memang nih kulit kadang-kadang kita ngupasin apel tuh sayang kulitnya dibuang. Jadi ternyata kulit ini banyak memberikan manfaat. Ya. Bahkan sekarang dijual lagi heboh-hebohnya ekstrak kulit manggis tuh kan. Itu kulit juga itu. Bahkan kulit rambutan itu bermanfaat loh. Kulit rambutan itu ternyata untuk mengobati kebotakan. Ya. Enggak benar, maka itu namanya rambutan, bukan botakan. Ya. Dia memang bisa numbuhin rambut. Dan itu benar, memang ini benar. Silakan dicoba nanti. Ya. Makanya kalau ada kulit rambutan jangan dibuang itu, malah kalau perlu dipakai. Ya, oke ya, itu gambarannya. Ya, memang kulit-kulit begitu. Terus kemudian kembali ke selnya sebagai stok. Nah, ternyata sel itu untuk membelah butuh yang namanya fosfolipid. Maka sel yang membelah yang baru-baru ini jangan ditaruh gudangin gula dulu, dibenerin, dikasih bahan bakunya untuk membelah. Dengan apa sumbernya? Alpukat. Alpukat mengandung fosfolipid yang cukup banyak sehingga berperan penting pada proses pembentukan sel baru. Maka berilah alpukat. Dan regulasi gula di dalam hati butuh yang namanya leusin dan isoleusin. Berarti gimana dok cara pengobatan diabetes? Yang pertama, Bu, tolong satu olahraga dulu. Olahraganya setiap hari minimal 15 menit keringetan. Dan olahraga yang paling jelek adalah olahraga malam hari. Karena olahraga malam hari akan menyebabkan penimbunan laktat sehingga menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi saya tidak rekomendasikan olahraga malam hari. Nyuci, ngepel bukan olahraga. Karena ini sering dijadikan adjust. Saya udah olahraga dok, udah nyuci, udah ngepel, udah nyapu. Saya bilang bisa itu berdampak sebagai olahraga kalau nyapu jalanan, kalau nyucinya ke kali, nah itu baru berdampak. Jadi olahraga yang paling penting itu adalah ketika dia melakukan aktivitas di luar rumah ada aspek aerobnya, ada oksigennya itu yang paling penting. Maka itu kenapa orang zaman dulu macul aja udah olahraga, karena oksigennya bagus. Orang zaman dulu nyuci aja udah olahraga, karena nyucinya di kali. Kalau sekarang kita kan enggak, pencetet olahraga dok, jari. Ya kan ini yang jadi masalah ini. Ya ngepelnya juga cuman gini-gini doang, aduh. Ya, malah kalau disebut olahraga ngepel 1 RW, ah itu baru itu hebat. Ya. Oke, ini salah satunya itu, olahraga dulu. Yang kedua, ya, saya akan suruh pasien tersebut stop manis dalam bentuk apapun. Bahkan gula-gula sintetik pun saya akan stop. Kan ada tuh gula-gula yang mengandung aspartam. Saya nggak usah sebut merek lah, nggak enak. Ya, aspartam itu ternyata memang aman buat diabetes, tetapi dia tidak aman buat hati. Karena aspartam akan merusak sel-sel hati. Makanya saya tidak senang. Paling kalau mau yang alami, stevia atau madu. 2 itu saja. Malah penelitian Prof. Siti Amran dari Malaysia waktu pernah saya ngikutin seminar International Honey Conference. Pada waktu itu dia meneliti tentang efek madu untuk regenerasi pankreas. Tapi ada dosisnya. Dosis yang bisa menyebabkan kenaikan gula darah kalau minum madu setengah botol sehari.
Ya, jadi nggak boleh itu. Kalau dosis idealnya 2 kali 1 sendok makan sudah cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya suruh dia makan nasi tetap, nasinya sedikit saja. Ya, paling hanya ya 3 sampai 5 sendok. Yang paling banyak sayur. Jadi nasi 3 sampai 5 sendok, sayur sepanci. Itu saya suruhnya. Jadi harus banyakin ke sayur dulu. Makanya tadi seperti kayak kambing filosofinya. Makanya kambing nggak ada yang kena diabetes, gitu ya. Karena memang senang makan sayur. Karena nanti peran sayur nanti di sini saya terangkan. Terus kemudian apa lagi? Saya suruh bikin jus. Jusnya apa? Pare, kacang panjang, wortel, toge. Berapa dosisnya tergantung kadar gulanya. Tapi yang standar, yang tidak terlalu tinggi banget, itu saya kasih kare 2 buah, kacang panjang 1 jumput, 3 lir, toge 1 jumput, wortel 2 buah. Celup air panas sebentar, angkat, kemudian diblenderkan. Rasanya enggak enak. Percaya sama saya. Maka itu stres orang diabetes ikutin program saya. 1 bulan muntah-muntah terus-terusan. Tapi bisa distrategikan dengan diperes dengan jeruk lemon atau jeruk nipis. Ingat loh, dia sudah nikmat makan, dikasih sakit sedikit, nggak enak sedikit gitu loh. Nanti selama 1 bulan sudah terbiasa dengan pare, akibatnya akan terbiasa dengan makan pare terus menerus. Pengobatan saya butuh waktu berapa lama? 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena regenerasi sel. Contoh, rambut ini dipotong, butuh waktu berapa lama? Sebulan. Kulit ini bisa regenerasi butuh waktu 28 hari. Kita donor darah, diambil sel darah merahnya, sel darah merah bisa regenerasi 120 hari. Tulang bisa regenerasi 5 tahun. Ginjal bisa regenerasi 25 tahun. Hati bisa regenerasi 7 tahun. Jadi masing-masing sel di dalam tubuh punya waktu regenerasi. Sedangkan sel beta pankreas butuh waktu 1 tahun. Maka itu kenapa saya ngobatin pasien diabetes butuh waktu 1 tahun, harus sabar. Setelah itu bagaimana dok? Apakah tetap minum obat? Tidak. Apakah seumur hidup juga? Iya, seumur hidupnya, tapi cukup konsumsi somai sama minum teh. Somainya somai pare plus minum teh, tehnya daun salam. Ya kan? Seumur hidup juga. Tapi seumur hidupnya jadi makanan, jadi habit gitu loh. Ya kan? Jadi tehnya ambil 1 sendok, ceduh kayak bikin teh, gitu kan, yang daun salam udah dihancurin. Tapi nanti setelah 1 tahun programnya. Tapi sebelum 1 tahun itu saya akan berikan program jus dulu, sama bikin program rebusan daun salam berdasarkan dosis. Berapa dosisnya tergantung gula darahnya. Misalnya kalau gula darahnya misalnya 300, maka saya mulai daun salam dengan dosis 15 lembar, 4 gelas direbus menjadi 2 gelas, diminum siang dan sore, jusnya parenya 2 buah, pagi dan sore. Selama tergantung saya kontrol 2 minggu. Setelah 2 minggu ternyata gulanya turun menjadi 250, maka daun salam akan turunkan menjadi 10 lembar. Dosis pare tetap. Jadi saya turunkan bertahap dan saya naikkan bertahap. Jadi nggak bisa minum obat herbal cuman hanya sekali-kali, udah repot itu tanpa kontrol. Nggak bisa. Harus dengan kontrol gula. Coba minggu depan lihat. Wah, ternyata gulanya nih naik nih Pak. Waduh, daun salam harus saya naikin dosisnya. Gitu ya. Dan yang paling penting komitmen tadi. Komitmen di mulutnya ini nih, ya. Jangan berpikir makanan yang enak buat saya, tapi berpikirlah makanan yang sehat buat saya. Karena kita makan tujuannya cuma satu, mencari ridha Allah. Makan bukan untuk hidup, hidup juga bukan untuk makan. Tapi makan semata-mata mencari ridha Allah. Jadi langkah konkretnya adalah ketika makan berpikirlah apakah ini baik buat saya. Makanya banyak pasien yang datang ke saya langsung mulai bilang, kalau ibu tidak sanggup mendingan gak usah berobat sama saya. Saya begitu tegas. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan mendingan gak usah berobat sama saya. Saya bilang begitu. Karena itu menjadi tidak optimal. Maka itu saya tekankan kepada pasien harus berobat sama saya selama 1 tahun. Saya minta kesempatan dengan target setelah 1 tahun tidak minum obat. Tapi tadi makan somai sama minum teh, itu aja. Seumur hidupnya itu. Sama halnya dengan seumur hidup kita makan nasi. Sudah jelas. Tapi ada pasien yang ternyata seumur hidupnya cukup dengan tahajud saja. Tanpa harus makan somai dan minum teh. Kenapa bisa seperti itu? Saya terangkan nanti di sini. Sampai sini sudah paham? Ya, daun salam tergantung dosis. Nah, itu pengobatan yang saya lakukan. Murah, meriah, tidak banyak menggunakan obat-obatan. Karena tujuan saya adalah bagaimana masyarakat kita ini
bisa hidup sehat tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Sekarang masyarakat kita kan terbentur dengan biaya. Bagaimana mau bikin solusi masyarakat sehat kalau masyarakatnya tidak dibikin pinter? Coba kalau BPJS ikut program ini, pasti untung loh. Untung, BPJS setuju ini saya presentasikan, oh bagus dok, ini jadi utuh ini duitnya. Tapi dokter nggak ada yang setuju. Itu yang bikin saya bingung, kenapa? Padahal sudah saya kasih jurnalnya loh padahal. Dan ini scientific base dan berdasarkan teori fisiologi.